Jadi setelah kesana kita nunggu di Penang, terus deg-degan kan, terus aku anter, keputusannya, aduh nggak dapet. Terus dia suddenly cuma ngomong, yuk kita makan. Like how can you? Like I need time to grieve. Grieve, dia bilang, ya udah kan, dia bilang, ya nggak jadi, ya udahlah. Terus mau gimana lagi? Ya iya benar, tapi come on. Segitu cepatnya. Iya gitu segitu ya. cepatnya. Kelihatan Holly. Kita sering loh bilang, ya udah terserah Tuhan. Iya. Iya. Pura-puranya bilangnya kayak tadi Kowan bilang, pura-pura kayak aduh terserah Tuhan gitu. Padahal dalam hati sebenarnya kayak udahlah gue sort of nggak percaya bahwa you can do it gitu. Nggak percaya Tuhan tuh mau kasih, bukan nggak bisa ya. Mau, Betul. Karena nggak maunya bisa macam-macam kan, alasannya bisa macam-macam gitu loh. Tapi inti nggak maunya ini yang aku merasa Tuhan kayaknya nggak deh gitu loh. Itu sih yang at that time. Wow. Terus apa yang changing kok? Nah, ini ada momen di mana satu hamba Tuhan yang itu Pastor Gary datang ke Surabaya dan kejadiannya juga kita out of the blue. Ya tiba-tiba karena harusnya yang nemenin itu malam itu adalah Pastor Dua dan Cimeri. Untuk dinner ya. Dinner setan untuk kita dinner ya mereka. ngomong didoain terus tiba-tiba Karena Ciman mereka nggak bisa. Satu hari sebelumnya digantiin. Len bisa nggak? Terus kita sama Teh Ian sama Felis. And then come that night tiba-tiba kita datang telat. Telatnya karena apa? Kita nggak tanya. Kata kita makan di Bitusnya kita yang ke Pakuwon, gobloknya. Jadi lawan balik lagi yang ke Loop. Yang Citraland harusnya yang di Loop. Nah kita muter jadi telat kan. Terus kita nggak enak kita malah datang. Ya udahlah kita expect nothing dong. Udah telat mau ngapain lu ya kan? Datang tiba-tiba, hey. Terus datang Pastor Gary ngomong gini. I wanna pray for you. Wah gitu, langsung gitu. Out of nowhere. Terus langsung baru dia bilang datang kan duduk, kaget kan gitu. Ya udahlah didoain ya apa salahnya lah didoain kan ya udah expect nothing and then he said this word dia bilang Tuhan sebelum kesini waktu dia di hotel dia ngomong I will pray for waktu dia mandi shower katanya Tuhan tuh ngobrol kalau spirit yang ngingetin dia ngomong bahwa you have to pray for this couple ada yang bakal couple yang struggle punya anak gitu. Nah, which itu nggak mungkin Cimeri baru mereka udah nggak struggle gitu, yang struggle mungkin kita. Ian sama Felis kan, triplet kan, masa mau minta mungkin nggak tahu juga apa lagi. Ya nggak tahu sih. So anyway that night dia bilang gini, ya you have to change your heart. Dia salah satu kata-katanya itu. Wow. I thought her heart. Karena dia kan yang capek. Sekali lagi kita dia kan. Mungkin kalau cewek lebih emosional. Yes. Dan kita kan selalu merasakan kalau doa kan kalau ada apa-apa kan ya sebelah kita bukan kita. Tapi ternyata when we pray together itu Tuhan tuh kayak sentil gitu loh. It's not for her, it's for you. Terus Tuhan selidiki lebih dalam lagi. Do you believe me? Do you trust me? Ya dia ngomong karena kamu you have to change your heart karena Tuhan itu sudah siapkan sesuatu. Tapi you have to deal with your heart first. Nah dari situlah kita berdua berdoa bergumul lagi. Itu kayak Tuhan tunjukin ya amazingnya Tuhan ya. Maksudnya sometimes we thought that Tuhan tuh nggak peduli. Tuhan itu jauh. Tuhan tuh nggak mau. And udahlah. Kita berusaha kemampuan kita, tapi di mana waktu kita terlemah itu Tuhan tuh tetap datang, tetap talking to you lewat people, lewat kejadian, lewat macam-macam. And that night I repent. Maksudnya I don't want to. Soalnya tadi jawaban kayak ya terserah Tuhan tuh kan ada dua kemungkinan. Satu malas jawab berikutnya ditanya lagi sama kelihatan ya dewasa banget imannya. Emang itu. Tuhan mau apa? Tapi nggak gitu juga kali Tuhan ngomong. I search deep in your heart gitu. I know you. Wow. Gitu sih. Jadi ceritanya sejak saat itu we pray together terus kita benar-benar kayak ngomong sama Tuhan minta ampun, especially me sih. Karena my heart has to change. Nah dari situlah aku berdoa untuk berharap kembali untuk urusan anak ini. Nah dia bilang spesifik waktu itu soon, very soon. Ya dia pokoknya I sense that in my spirit ya. Ini aku nggak profetik ya, nggak profetikin. Dia udah ngomong Tuhan yang ngomong, dia sense dia merasa I sense that because aku percaya kamu udah banyak didoain profetik lah sama hamba Tuhan. Pasti kamu udah tired to hear that gitu. So I sense in my spirit that you will receive the baby soon. Sebelum tahun ini berakhir. Itu tahun berapa berarti? Itu 2019. 2019. Dan beneran waktu tuh ya kita sih kepingin akhirnya ya consider lagi kan karena kita kan masih punya satu embrio yang dipinang kan. Tapi waktu itu kan kita nggak consider untuk mau IVF soon kan. But after kita hearing that statement dari Pastor Gary ini kita consider lagi gitu. Jadi mulai hopeful lagi ya, gitu. hopeful lagi kayak gimana kita harus prepare harus ke dokter dan at that time waktu kita mau jump in untuk mulai kayak treatment mungkin. That time juga waktu papanya Colin sakit dan dia harus kayak
bolak-balik Singapura, nganterin kayak Treatment. kemo gitu. Iya. Dan kita benar-benar kayak aduh kok ada aja ya. Maksudnya kita udah mau set ke sana, tapi distraction tuh kayak bukan distraction ya. Maksudnya ini ada isi Challenge lah ya. challenge yang di tengah-tengah ini ada dan ini harus dikerjain dulu kan sebelum ini karena ini kan nggak urgent gitu loh maksudnya. Ya udah jadi akhirnya dia sampai temenin terus sampai waktu tuh sampai dari mulai bulan Juli mulai kan start sakitnya sampai ya September November. Jadi which is kan tinggal cuma 2 bulan dan aku masih inget kan Pastor Gary ini ngomong nggak keluar dari tahun ini cuma tinggal 1 bulan. So waktu habis dikubur langsung kita kayak mau grieving juga kayak masih banyak kerjaan gitu loh, maksudnya banyak kerjaan yang harus ini dan harus mau IVF juga gimana ini. Terus dia bilang udahlah kita nggak usah mikir, kalau kita mikir lagi mau ditata mau di ini kita nggak jadi gitu loh. Ya udah just jump in aja, pokoknya kamu capek ya udah tahan-tahanin, pokoknya kita harus ngelakuin yang terbaik. Dia ngomong kayak gitu. Tapi pada waktu kita go through ke dokter tuh karena mungkin saking capeknya ya badan kita, jadi my hormonal tuh yang selama ini ke dokter bilangnya bagus-bagus itu benar-benar nggak, situasi yang nggak ideal sama sekali. Jadi dokter sini pun ngomong kalau my hormonal untuk IVF tuh mending ditunda untuk sampai ini balik normal karena kamu kecapean your womb and your blood flow-nya tuh sangat gak bagus. Kalau ditanam pasti buang embriomu pasti jelek gitu. Kemungkinannya lebih kecil lah. Jadi ya kalau kita tinggal punya 1 bulan berarti kan kalau di skip cycle-nya kan berarti kan tahun depan. Iya. Tinggal gitu kan pilihannya. Jadi tinggal ini mau take risk atau you trust statement-nya Pastor Gary or kamu jalan sama dengan imanmu gitu loh, maksudnya sama dengan dokter ini ngomong. Just waktu itu kan sempet galau juga kan, gimana kalau sekarang mau dilakuin dan ternyata memang gagal, aku nggak punya spare lagi kan. Nah which is nggak bakalan ngulang IVF dari awal lagi karena itu udah kan aku sudah ngomong sama Tuhan kalau aku umur 40 nggak dapet anak aku nggak mau Tuhan. That's it, ini this is my limit gitu loh, udah my limit, aku nggak mau lagi gitu. Jadi terus akhirnya beberapa hari jadi lumayan mulai nangis lagi, mulai galau lagi, mulai nggak jelas lagi. At that time aku benar-benar kayak doa di waktu kayak sendirian gitu dan aku kayak baca dan dengerin terus kayak Pastor Gary ngomong gitu. And at that time aku ngerasa kayak Tuhan ini benar-benar ngomong gitu loh, kayak ngomong out of nowhere aku ngomong ke hamba yang kamu yang nggak even tahu gitu loh, dan kamu sudah menunggu hal ini lama untuk confirmation. Sekarang kamu mau tunggu apa lagi gitu loh. If you want just jump in, atau kamu mau nunggu apa lagi? Meskipun kamu mau tunggu berapa bulan lagi, apa bedanya dengan bulan depan gitu loh? It's just 1 bulan aja. Tapi kalau kamu kalau mau mulai sekarang, kalau kamu believe this is like come from me, the words come from me, ya udah you just jump in, do it gitu loh. Terus makanya aku ngomong sama Kalen, gimana ini keadaannya nggak ideal semua, hormonnya nggak bagus semua. Tapi kalau kita mau melakukan, kita cuma punya one last chance. That's it. After that mau gagal mau berhasil ya udah kita harus jalanin gitu. Maksudnya kita harus one in agreement, nggak boleh salah-salahan. Nanti kalau coba kita misalnya tunggu lagi kan pasti gini kalau sampai gagal gitu loh. Jadi kita harus one in agreement ini. Kalau misalnya nggak jadi pun ya udah. Ya, berarti kita pokoknya best decision lah. Ya best decision. Terus ya just feel like ya udahlah Tuhan, kita jalan. Dari mulai schedule untuk beli flight, terus mau schedule untuk konsultasi dokternya, sampai harusnya kan ke sana tuh juga dibilangin dokternya sebelum mens kamu harus ke sana. Tapi nggak tahu somehow kita udah book udah dihitung nih. Itu udah dihitung kurang 10 hari badan, kurang 10 hari ya, which is aku nggak mungkin my period tuh maju 10 hari kan, nggak mungkin lah. Jadi udah benar-benar di-fix kan semua. Tiba-tiba di pesawat berdarah. I was like, why? Ini kok kacau banget gitu nih. Ya. Gimana aku udah semuanya berarti kan just fail. I feel like Tuhan ya udahlah Tuhan. I feel like kalau ini fail ya berarti kita ya dianggap ke Penang jalan-jalan. Kebetulan itu aku ngajak my mom sama ngajak mamanya dia karena habis grieving kan. Aku pikir supaya sama-sama happy kan jalan gitu loh. Ya udah aku mikir ya udah that's it. This is ya benar-benar failed, semuanya failed, yang kita plan udah failed. Ya udah ya kita tetap ke dokter, kita ngobrol kalau misalnya nggak bisa di planning bulan ini ya udah kita sudah gimana gitu. Tapi kita kan udah plan semuanya. Ya udah terus kita akhirnya hari kedua kita ke dokter sampai malam, besoknya kita ke dokter dan dokternya bilang lo ini
kamu mensnya kapan? Loh mensnya sekarang. Loh kamu sekarang mens? Iya. Yaudah kamu masuk aja. Loh. Terus dia bilang, kalau kamu mensnya sekarang, saya justru lebih bisa hitung kamu tanamnya kapan? Langsung. Oh. I was shocked. Hah? Loh kok? Gimana? Katanya nggak sebelum enggak. mens. Sebelum mens. Kalau sebelum mens saya lebih bisa atur kamu pakai obat gini. Tapi karena kamu waktu sudah mens, kamu nggak usah pakai obat-obat ini. Nah, which is itu my prayer yang selama ini kalau aku mau tanam, aku nggak mau pakai obat-obatan yang itu Tuhan. Yeah. Karena itu bikin aku bloated, bikin aku Nggak enak. badannya nggak karu-karuan, bengkak semua. Waktu itu kan pernah kan ngalamin. Jadi jangan sampai aku kepinginnya kalau bisa bengkak. Dan benar-benar Tuhan itu udah atur kayak karena justru aku mens hari kedua dan dia bisa USG, dia langsung bisa tentuin masa subur kapan. Wow. Jadi langsung aku dikasih exact tanggalnya untuk aku bisa tanam embrio tanpa obat apapun, langsung kamu jamin aja. Wow. Saya was like kayak merinding gitu loh, maksudnya wow segitunya kayak 10 hari apa maju. Siapin ya. Bagi aku tuh enggak, ini pasti enggak karu-karuan hormonnya malah enggak mungkin. Dia bilang enggak usah mikir-mikir gitu. Emang kalau hormonmu enggak karu-karuan kamu bisa apa? Enggak, itu enggak bisa dikasih obat kok kayak gitu. Ya dokternya. Rahimnya mau ditebelin mau gimana? Itu enggak bisa dikasih obat kok. You just believe aja. Tapi memang honestly ya, embriomu yang kedua ini enggak seperfect yang pertama. Jadi ya just good luck lah. Dia kayak gitu. Just good luck, try lah gitu. Ya you know lah orang. Jadi kayak whatever gitu. Iya, whatever lah ya. Dan kamu kan udah nunggu 2 tahun. Kamu selama ini ngapain aja kamu tuh? Di mana kita sama dokternya? Getting younger balik gitu. Karena si Arabel berarti dia di kulkas di freezer 2 tahun. Iya. Jadi dia bukan freshly kita. Jadi embrionya itu kita kan udah ada 2 tuh. Yang pertama kita gagal kan. Terus kita kan break Itu tuh. 2 tahun. 2 tahun. Lama ya. Yes. Ya biasa orang kan 3 bulan langsung balik. Iya, balik. Kita bisa. Kita 2 tahun baru balik dan dokternya lumayan kayak jutek itu. Jutek lah. What are you doing? Maksudnya Kak selama You ini wasting gitu your loh. time You wasting gitu your time, kan. you know, getting younger. You know, dan macam bla bla bla. Pokoknya kita diomelin gitu lah. Sambil gitu. Tapi sambil gitu dia jadwalin langsung. Ya udah, kamu itilah. Sekarang kita punya banyak alat yang ini lebih banyak chance-nya, lebih less risky dan gini-gini gitu. Ya you just try, you just come on time sebelum ini 3 hari sebelum ini kamu kesini dulu dan lain-lain. Aku lihat-lihat kalau semuanya oke smooth, aku tanam Langsung. gitu. Ya which is amazingly ternyata even cuman waktu dalam 30 hari sebelum tahun berganti Tuhan tuh kayak beracara dan itu makes me semakin lama semakin convince me that Tuhan tuh benar-benar real gitu. In control ya. Dan benar-benar kayak in control, bukan berarti yang IVF 1 dan kedua tuh nggak in control, semuanya in control. Tapi ini benar-benar kayak apa yang diomongin Pastor Gary tuh, ya you just jump in gitu. You just Trust. believe gitu. Karena miracle happen itu Pastor Gary tuh pernah ngomong, even di gurun pasir pun miracle tuh bisa happen. Cuman di setitik tetes air satu saat itu tumbuhan tuh bisa tumbuh. Jadi jangan pikir miracle happen tuh harus di ideal situation, but even di ideal situasi yang sangat nggak impossible pun Tuhan kalau mau berperkara dia juga bisa. Soalnya aku benar-benar kayak waktu itu semakin kayak kan step by stepnya udah kelihatan banget gitu. Makanya kalau ya udah aku just be bold and jump in gitu. Kayak I just believe that kali ini Tuhan nggak main-main, nggak kasih PHP aku. Aku udah ngomong Tuhan aku nggak capek kalau bawa PHP lagi. Aku benar-benar capek ini ya. Maksudnya aku selama ini jadi takut hamil bukan karena Victoria doang, tapi karena aku bolak-balik seluruh proses dari awal. Jadi deep down in my head tuh I just don't believe in myself that aku tuh bisa pregnant gitu loh. Jadi despite of aku kepingin punya anak, tapi aku juga battling that I don't believe myself gitu anymore. Kalau aku harus nggak capable. Iya, tubuhnya bisa hamil jadi, gitu, ya menerima embrio jadi itu. Kalau aku harus kayak gitu terus, aku malah mindsetku nggak bagus. Terus aku bilang kayak Tuhan kalau memang aku ya secara facts labnya nggak bagus, tapi Tuhan ngomong kayak gini, I just believe. Mesti your words itu be beyond our situation, my situation sekarang gitu loh. Aku pengen benar-benar kamu kasih aku iman supaya aku tuh bisa nggak mikir kayak pikiranku yang lama-lama. Dulu kalau aku setiap kali mau IVF, aku tuh kayak terrible, benar-benar kayak gak bisa tidur, mimpi buruk dan macam-macam gitu. But that night waktu dokternya bilang semuanya tuh bisa di embrio dan nggak perlu nunggu sampai tahun depan, itu benar-benar I really believe that Tuhan ini benar-benar ngomong dan kayaknya ada sukacita gitu loh yang aku nggak pernah rasain sebelumnya. Jadi kayak aku jalaninya tuh di during the unideal situation malah joyful iya gitu joyful, nggak pernah. Maksudnya selama ini nggak pernah aku ngerasain IVF yang kayak gitu. Selama ini IVF selalu takut, worried, kayak setengah suntik-suntik senengnya nggak masih bingung gitu loh. Tapi kali itu benar-benar kayak
Peace. Iya benar-benar have peace and I enjoy every process, nggak terlalu sampai harus mikirin metodenya harus gini, tidur gini, apa gini, pokoknya just enjoy the process gitu dan just do it gitu. Apa yang Tuhan mau gitu sih. Dan when you found out, ya actually lucunya sih selama ini kalau aku ceritain awalnya ya, kalau di IVF pertama itu karena aku nih orangnya saking parnonya kalau aku baca tertentu untuk metode kalau IVF nggak boleh jalan katanya. Jadi dulu waktu IVF pertama aku naik turun tangga aku sampai minta ditandu. Jadi kalau sama ditandu sama my mbak tuh tandu dia. Naik turun tangga tuh ditandu, bayangin. Karena nggak mau naik tangganya kalau itu tangga. kan. Karena diangkat gitu anggapannya. Iya ditandu. Jadi kayak orang sakit ditandu. Bayangin kayak gitu. Yang kedua, aku tidur sampai beberapa hari nggak berani turun ranjang kan. Bed rest. Yang actually yang ini habis baru ditanam. Aku tuh ngomong, Tuhan, aku ini capek kalau disuruh tidur seharian di ranjang. Terus kayak aku benar-benar takut kayak gitu tuh, aku udah nggak mau lagi Tuhan. Aku udah mau stres tiap kali habis tanam malah stres. Karena takut gerak, takut gini, takut nanti kencing atau gini ya. Aku nggak mau Tuhan. Kalau ini emang waktu aku dapat anak, tolong. Anak aku bilang gini, please ya, maksudnya embrio kamu ini udah di kulkas 2 tahun. Aku benar-benar ngomong di kamar operasinya ya. Please you just kamu stay there. Don't, maksudnya jangan keluar lagi, jangan bleeding lagi. Aku tuh capek dari I'm your mom. Aku nih udah expect kamu something dan Tuhan udah ngomong kamu please kali ini jangan main-main lagi. Aku benar-benar doain, aku sampai tumpang tangan. Aku selama ini which is aku nggak pernah. Karena apa? My fear itu bigger than my faith waktu itu. At that time I just push myself untuk speak life, speak life dan benar-benar kayak to myself and to my heart and to my mind. Jangan sampai kepikiran buruk-buruk tuh mulai muncul. Jadi benar-benar I speak benar-benar life gitu dan itu beneran. Jadi habis waktu ditanam aku kan disuruh jalan normal. Udah aku jalan biasa. Dan at that time I feel like ya mungkin boleh percaya boleh enggak, tapi waktu itu aku mikir this is something different. I feel my body tuh ada tiba-tiba karena aku pernah pregnant kan, normal kan. So I know I think ini nempel karena tiba-tiba kayak ngerasa perut bawahku tuh kram-kram gitu loh. Dan kayak kayak ditusuk-tusuk jarum dan which is itu biasanya kalau pregnant pertama dan pregnant yang kedua yang IVF nempel tuh rasanya kayak gitu gitu loh. Dan itu nggak terjadi yang ya IVF yang kedua. Aku nggak pernah ngerasa apapun. Dan ya udah akhirnya jalan-jalan normal terus ya within kayak berapa hari gitu I just happy banget gitu loh karena aku ngerasain kayak I think I'm pregnant. Dan maksudnya dengan badanku yang karena aku sudah pernah pregnant kan, jadi I know that pregnancy itu kayak gimana gitu. Udah kedua kali kan aku pregnant. Jadi cuman aku diem aja, tapi I'm quite happy dan I'm quite like Tuhan tuh kayak so real gitu. Jadi kayak sampai kita juga dapat apartemen yang di sana tuh sesuai dengan keinginanku yang homey, yang rumah yang kayak gitu, yang aku bisa rest, yang aku bisa dengerin worship tiap hari, masih bangun pagi lihat pantai dan macam-macam dan like perfect gitu loh. I mean like Tuhan. Terus bayangin kita dapatnya gimana? Jadi kita satu apartemen ini kan nyewa satu kamar untuk share. Ada time we don't know sampai gimana ceritanya. Jadi kita satu apartemen tuh kosong semua. So you can use one room and the whole satu the whole floor, the whole apartment. Jadi kita harusnya kan nyewa satu apartemen untuk sharing kan, satu room. Tapi itu satu apartemen ada 4 bedroom. Jadi gede banget waktu itu. Tiba-tiba satu room tapi jadi tapi kan gak ada yang gerak. Pas itu tuh ada yang batal atau gimana dia nggak jadi, mereka jadi batang. Jadi yang punya dia bilang you can use lah whatever you want lah di sini, kayak just make sure kamu comfortable aja di sini. Karena kita udah pernah pakai bukan apartemennya dia, house-nya itu waktu yang sebelumnya IVF. Jadi kita udah kenal. Jadi kayak ya we just like wow. Jadi feel happy. Padahal tuh udah 2-3 hari kan Ci. Kan habis itu pulang Indo. Terus siapin. Cek lab. Ya biasanya kalau IVF tuh aku selalu tunggu hasil pengumuman baru aku pulang Indo. Kali itu aku udah bilang sama Alun, aku nggak mau tunggu sampai pengumuman. I just want be maksudnya sesuai dengan apa yang aku rasain 3 hari cukup, udah pulang lah. Mau nempel mau enggak ya anaknya terserah, pokoknya naik pesawat pulang lah. Dan benar-benar kayak ya udah kita akhirnya jump in untuk pulang.
Dan which is itu tanggal 21 Desember kalau aku itu yang 21 Ending banget ya. 21 Desember tuh pengumumannya kan. Itu sebelum itu kayak 3 atau 4 hari sebelum itu aku udah pulang. Nah, you know waktu after Desember itu Januari kan? ya Malaysia lockdown kena COVID. Iya, 2020 kan. Jadi within pas like gitu. weeks kalau aku telat aja aku nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Wih, Stres Wow. deh pasti tambah. tambah stres. Iya. Perfect timing banget gitu. Dan nggak bisa ke dokter karena waktu itu lockdown orang-orang yang kayak program tuh udah dipostpone semua itu kayak consultation-nya semuanya. Jadi kayak Tuhan kayak Right like, on why time. gitu. Yeah. Jadi kayak Video beli. sampai pulang tanggal 21 pengumuman aku tes HCG ya biasa ya pregnant dan maksudnya HCG-nya tinggi banget gitu. Wow. Nah tapi kalau misalnya waktu during that process gitu kayak how both of you bisa keep your faith kayak oke, ayo kita harus bangun lagi, kita harus bangkit lagi gitu kayak gimana? Maksudnya it's not easy kan, it's not an easy journey karena kan kebanyakan kalian udah diajak berharap jatuh lagi, bajak berharap terus kayak dijatuhin lagi, and then like what make you guys supaya kayak aduh faith-nya aku harus balik lagi gitu. Kalau aku sih pribadi karena ini it takes both of us ya. Jadi salah satu juga harus dua-duanya harus bisa strong ya. Karena sometimes satu sisi bisa when I'm weak ya si strong enough untuk let's go. Waktu dia weak, come on, ingat janji Tuhan gimana. So basically nggak ada formula yang pasti mau gimana ya. Karena ini semua kan journey. Nah journey ini harus take step by step. Nggak bisa kita tiba-tiba ngomong praktisnya gimana, and then kita langsung ke sana. Maunya orang semua instan, tapi Tuhan ngajarin kita untuk belajar dari journey ini kita didewasakan bersama dengan waktu. Nah dari situlah aku belajar bahwa pendewasaan ini perlu untuk kita bisa kenal satu sama lain lebih dekat lagi, sama kenal sama Tuhan itu lebih dekat lagi, lebih tahu sifatnya Tuhan gimana, waktunya Tuhan tuh gimana. Dan aku belajar gini, Tuhan setiap kali pokoknya mau jatuh aja atau mau lemah nih, Tuhan tuh mesti kasih tanda. Atau kasih ngomong lewat siapa, lewat kejadian, penguatan itu ada. Nah sehingga pada waktu kelihatannya impossible, selalu ada, nih Diba bangkit lagi, tinggal kita bangun lagi, jalan lagi, gitu sih. Itu sih kalau aku belajar dalam season faith ini, nggak ada yang kita kayak formula ya, 1, 2, 3, imanmu pasti kuat. Nggak ada juga, jadi harus dijalani day by day, kita setia aja dalam hal seperti itu, berdoa, baca firman, komunitas di mana kita bisa saling sharing, dikuatkan, open. Nah ini satu hal yang mungkin aku lupa mention adalah sebenarnya waktu tanya tentang masalah kehilangan anak itu bukan suatu hal yang baru sebenarnya maksudnya. Maksudnya gimana? Karena ada in this world kan. So I heard the story about Heru and Melissa juga yang menjalani lebih dahulu. Dia kehilangan si Marisa ya, Marisa. Nah dia menjalani lebih dulu dan aku melihat dari perjalanan mereka juga pahlawan iman juga, mereka nggak menyerah, mereka nggak gini. So that thing yang aku merasa komunitas itu menguatkan di situ. When I heard the story, oh dia bisa, at least I'll follow his path, I'll follow their path untuk bisa melewati ini, belajar dari mereka, bertanya informasi dan kita bergumul lagi. Memang story-nya nggak sama, tapi at least prinsipnya sama, gitu sih. Gitu. Ya, that's why sih. Penting sih maksudnya untuk kita trust God ya. Even though kayak ada satu waktu tuh kayak vakum, kayak Tuhan tuh nggak ngomong apa-apa deh gitu loh. Tapi sometimes kita perlu tanya dari kita, apakah benar-benar Tuhan tuh nggak ngomong apa-apa sih? Sebenarnya Tuhan tuh selalu ngomong. Cuman kadang kita terlalu takut untuk receive the word of God yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kayak suruh tunggu. Ya Tuhan, tapi tunggu sampai kapan? Jadi kitanya kepingin kan, yaudah what's next? Ini step A, step B, step C gitu kan. Tapi Tuhan suruh diem, ya udah diem. Ada waktunya suruh diem, kita kepengen gerak. Ada waktunya suruh gerak, Tuhan suruh kita diem gitu kan. Jadi bingung. Sometimes kadang bingung. But I think kayak selama ini kayak apa yang kita adalah Tuhan selalu kirim orang untuk ngomong ke kehidupan kita sih gitu. Orang bisa lewat statement, bisa lewat buku, bisa lewat preach gitu sih. Nah, that time yang paling hit kita tuh benar-benar adalah Pastor Gary out of nowhere itu. Wow. That's good ya. What a journey ya. Kayak faith journey yang kayak luar biasa. By the way, Arabel lahir tanggal 24 Agustus 2020. Yeah. Wow, that's kayak bukti kalau Tuhan tuh benar-benar working ya in your life. Nah, closing this session, aduh seru banget sih, kayaknya nggak pengen berhenti, pengen nanya, kok bisa sih nunggu segitu lama dan lain-lain. Tapi apa sih yang Cici sama Ko Allen bisa say something to teman-teman kita yang lagi in the waiting season? I believe
setiap dari kita pasti menunggu something ya. Mungkin nggak cuma menunggu anak, menunggu pasangan hidup, menunggu mungkin punya rumah baru, menunggu ini, miracle dan lain-lain. Kalau aku sih sebenarnya kalau tips ya ataupun apa yang bisa aku kasih ke teman-teman di sini yang mendengarkan itu sebenarnya untuk kita belajar setia aja sih dengan apa yang kita punya sekarang, karena Tuhan nggak akan memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Jadi kita jalanin aja apa yang kita punya. Nah, masa menunggu itu kadang kita merasa bahwa itu suatu yang sia-sia. Kayak ya udahlah nunggu idle aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, ceritanya konyol juga yang lucu yang aku tadi lupa mention. Jadi pada waktu kita IVF yang kedua yang gagal itu, kita berangkat sama satu couple juga yang IVF juga. Nah, couple ini IVF pertama berhasil sama kita juga yang kita gagal. Yang kedua datang itu dia IVF lagi. Kita barengin lagi. Dia berhasil lagi, kita gagal. lagi. Nah, dalam nunggu-nunggu tadi kan ada proses kayak gini nih. Sometimes kita mikir kenapa Tuhan ya kok ya kalau dibilang mau sakit hati bisa kok diiming-iming terus gini. Kita bareng nggak ada something wrong with us, dia juga baik-baik aja, terus dia berhasil terus. Tapi ada satu momen di cerita di mana ternyata pada waktu kita ke sana barengan itu, dia ada momen di mana dia itu kekurangan satu alat suntik untuk hilang. Jadi somehow don't know hilang. Nah, karena kita jatuhnya berdekatan tapi dia lebih lambat. So, cerita bisa kasih itu untuk dia pakai. Spare-nya. Karena itu udah malam ya. Udah malam. Jadi kok nggak ada, nggak bisa. Itu penting banget gitu loh. Buat untuk keep sama dia jadwalnya itu. Kalau enggak dia harus nunda ataupun gimana. Nah, at that time waktu kita melakukan ini semua, kita nggak sadar nih kenapa gitu kan. Terus ada cerita lucu juga nih karena kan barengan satu couple ini suami harus pulang. So I was there cerita sama teman kita istrinya kan. Terus kita pergi ke dokter, sehari aku anterin dia pulang, besoknya aku anterin istri saya. So dan suster saya kata, oh wow, dia Bininya aduh. Jadi salah persepsi. Makanya kan. Tapi anyway, waktu kita belajar dan waktu menunggu itu pun kadang kita kecewa, kita nggak yakin dan mana itu impactnya gede banget. Karena di couple ngomong, I know why waktu itu kamu bersama dengan kita, meskipun Tuhan belum kasih, tapi lewat kamu aku bisa berhasil. So that joy yang kita merasa bahwa waiting time kita itu mubasir. It's like nothing's gonna happen in my waiting time. Itu kayak membuat paradigmaku berubah. Enggak juga. Sadar nggak sadar, if you really work in God's plan, kamu ngikut aja jalannya Tuhan step by step, itu Tuhan sudah atur nih. Maybe it's not for you, but for others. Dan itu impact people surround you. Nah, itu yang aku pingin titip ke teman-teman semua ya. Jadi jangan menyerah. Kalau lagi menunggu, just do what you can do. Apa aja lakuin. Kalau harus nemenin ini, kadang mama ke orang tua kemana, atau nemenin si A, si B, double date atau gimana, just go aja, do aja. Sometimes you never know, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk berkati mereka. Wow, that's so good. Dan disitulah kamu bisa dikuatkan untuk melangkah lagi ke season-season berikutnya. Wow. Itu sih for me. Cerita? Kalau buat aku sih hampir sama, cuman mungkin kita cewek kalau misalnya during menunggu ya, kadang-kadang kan galaunya tuh, moodnya tuh bisa naik turunnya tuh lumayan banyak gitu kan. Kadang kalau cewek lebih kayak malas ngapa-ngapain kan begitu. Jadi excuse untuk kadang-kadang mungkin kalau yang introvert mungkin menghilang, ya ghosting gitu kan kemana gitu, atau healing gitu. Don't be ya, maksudnya aku nih orang yang introvert tapi don't be lah. Maksudnya kita perlu community untuk selalu push ourselves sometimes even daging kita nggak suka ya. Itu penting banget karena ya iman kita tuh perlu didisiplin sometimes untuk kita kepingin menuju ke sana, tapi kadang-kadang kita kan malas lah. Tapi itu kita perlu didisiplin diri, dan that's why community itu penting. Dan do what you can do, even your daily yang kelihatannya nggak signifikan sekalipun, kayak misalnya ya itu nemenin Pastor Gary dinner itu kan kalau itu cuma nemenin, jadi schedule-nya cuma nemenin dinner karena gantiin Cimer sama pas Bobby yang nggak bisa. Kalau misalnya kita menolak aja, aduh capek di rumah, ngapain sih dinner? Kita nggak dapat statement itu. Gitu. So I just believe that Tuhan tuh miracle-nya tuh bisa waktu ordinary banget gitu loh, waktu hal-hal yang kita nggak expect sama sekali, yang kita mungkin bagi kita nggak signifikan, but Tuhan bisa jump in and make miracle go through that. Jadi jangan sampai kita tuh lewat gitu, lewat just because kita tuh merasa nggak mungkin lah nih Tuhan melimit, atau kita iman kita nggak melimit bahwa Tuhan nggak mungkin lah lewat kayak gini-gini. Yeah. Mendingan kita lakuin something yang kita bisa dah, atau mungkin yang lebih signifikan kelihatannya itu, ya aku ngelakuin yang itu gitu, cara aku sendiri gitu.
just be there and just open your heart. I just believe Tuhan itu bisa melakukan hal apapun lewat hal yang silly sekalipun gitu sih. Wow, that's a very good one. Aku dari itu sampai udah merinding sampai kayak ini sakitnya kayak gak bisa durasi ya. Iya, kalau enggak aku kayak mau nyatetin gitu kayak kan lagi in waiting time gitu ya, waiting for miracle, waiting for a lot of things. Oh, lagi nunggu ini. That's a good. Terus semua kita menunggu. So thank you so much once again buat Ko Alem, buat Celita. Thank you for sharing your stories, your journey with us. Dan buat teman-teman yang lain, nantikan untuk Kopro Luke di seri-seri selanjutnya. Bye-bye. 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 Thank you.